Aku Ainunan, newborn specialist photographer. Di video kali ini aku mau bahas soal bayi cranky. Ya, sebenarnya semuanya pengen sekali dapat pemotretan itu bayinya nggak rewel, anteng, baik fotografer maupun keluarganya ya. Tapi kadang itu bayi juga ada masanya cranky-nya. Nah, di video aku kali ini aku mau bahas tips untuk menghindari bayi rewel. Kemudian kalau bayi sudah rewel, gimana caranya, dan juga cara-cara jitu agar membuat bayi menjadi tenang. Kita bisa mengantisipasi bayi rewel bahkan sebelum pemotretan berlangsung loh. Berikut ini aku mau kasih tips yang biasanya aku lakukan sebelum pemotretan berlangsung agar kita bisa achieve foto yang oke. Yang pertama adalah mengirimkan pedoman pemotretan sebelum hari H. Jadi aku punya guideline season, dan isi guideline itu salah satunya adalah memberikan edukasi kepada keluarga klien mengenai newborn photography. Jadi aku berharap saat aku datang ke sana, satu keluarga itu sudah mengerti tentang pemotretan newborn. Paling nggak mereka sudah tahu kalau bayinya itu akan difoto oleh jasa profesional newborn photography. Sehingga saat pemotretan berlangsung mereka nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada, mereka malah happy dengan pemotretan. Dan itu sebenarnya bisa banget membuat bayi juga tenang saat pemotretan berlangsung. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya guideline, ayo coba kalian bikin guideline dan kirimkan sebelum pemotretan berlangsung gitu. Oke deh. Kemudian tips yang berikutnya adalah sebentar. Yang kedua, aku selalu berangkat saat pagi hari. Jadi timing pemotretan aku itu aku lakukan sepagi menjelang siang. Sekitar, kalau aku motretnya deket-deket, aku biasanya berangkat dari rumah jam 9. Kalau agak jauh aku berangkat jam 8. Jadi nyampe sana itu bayinya mostly sih tidur saat itu. Biasanya kalau mereka habis begadang pun, biasanya begadang kan sampai jam 7. Setelah itu mereka mandi, kemudian mereka tidur. Jadi aku alhamdulillah dapat bayi-bayi yang sudah oke, dan mereka mostly tidur seperti itu. Tips selanjutnya adalah memberikan briefing kepada anggota keluarga. Jadi kalau di saat pemotretan tuh ada tetangga yang ngelihat, atau ada siapa ya, kayak budenya, padenya, ada mbahnya, aku kumpulin semuanya, aku memberikan briefing lagi yang sebelumnya sudah aku tulis. Mungkin aja mereka orang tuanya nggak kasih tahu ke mbahnya, mungkin aku yang kasih tahu itu. Jadi aku kesana, aku briefing kalau aku adalah jasa foto newborn yang profesional, dan kalian semuanya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kalau khawatir takut nanti bayinya juga ikut rewel gitu. Dan mereka biasanya ngerti, seperti setelah aku kasih briefing, mereka kemudian nggak ada lagi tuh celetuk-celetuk yang aduh itu menyakitkan, aduh itu sakit. Jangan biarkan celetukan itu membuat mental kalian jatuh. Malah kalian harus hands up, kalian harus raise your head. Kalian bisa mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya jasa profesional, ini semua aman. Kalau kalian tegas dengan diri kalian sendiri, maka orang lain akan respect gitu. Jadi tidak ada celetukan aneh, audiensnya anteng, bayinya pun akan anteng saat pemotretan gitu. Tips yang terakhir adalah penyediaan asip dan sufor. Seperti yang kita ketahui, penyediaan asip dan sufor ini sangat amat membantu lancarnya pemotretan ini. Bukannya nggak proasi, pastinya kita proasi, tapi ada baiknya ibunya menyediakan ASI dalam botol. Kalaupun nanti bayinya nggak bisa minum dalam botol, it's okay, pasti akan kita kembalikan ke orang tuanya gitu. Tapi untuk yang paling penting, paling enak sih disediakan ASI dalam botol seperti itu.
Jadi saat kalian berusaha melakukan posing kepada bayinya, kemudian bayinya tiba-tiba dia melakukan pergerakan atau dia mulai agak rewel ya, dia mulai mau menangis. Nah, itu yang kalian lakukan pertama adalah langsung menyiapkan asipnya. Langsung kalian beri asipnya. Kalian bisa cek 1 detik doang. Kalian coba pegang area dekat mulutnya. Kemudian kalau dia mengikuti, mulutnya mengikuti arah jari kita, berarti dia sedang haus. Nah, kalau haus kita langsung butuh kasih minumnya. Kalian bisa langsung kasih minum. Coba untuk kalau misalnya tangannya kemudian berubah setelah kalian posing, it's okay karena mereka sedang dalam pose tidak nyaman. Yang harus kalian perhatikan adalah posisi saat mereka minum asipnya. Kalian harus membenarkan itu dulu teman-teman. Soalnya kalau memberikan asip atau sufornya nggak benar, dia juga nggak akan nyaman ya kan. Jadi kita harus kasih asipnya benar dulu. Kalau dia sudah ngenyotnya oke, dia sudah minumnya pas, maka lama-lama tubuhnya itu dia akan lemes sendiri gitu loh, nggak kaku. Itu kalian bisa lihat dari tangannya. Kalau tangannya dia masih menggenggam gini, berarti dia masih proses nyusu, dia masih fully awake gitu loh. Jadi dia masih terbangun banget. Kalian tunggu aja sampai tangannya lama-lama lemes dan nggak mengepal gitu teman-teman. Atau kalau kalian lihat dia masih mengernyit sembari dia biasanya agak menahan nafas bayinya tuh. Kalau dia sudah menghela nafas, terus dia mulai mukanya mulai terlihat normal, bukan normal sih, maksudnya dia mulai kelihatan tenang, tangannya lemes, bisa diposakan, berarti dia sudah mulai nyaman kembali gitu. Jadi yang pertama langsung beri asid atau sufor. Saat memberi asid, kalian juga bisa memberikan, kita bisa pupuk bayinya dengan tenang. Bayi itu mereka punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang mereka suka diginikan, ada yang nggak suka. Ada yang suka dipupuk area belakang, ada yang nggak suka. Jadi kalian bisa tes sedikit ke bayinya. Kalau bayinya waktu dielus bagian alisnya sini, area tengah alis ini mereka nyaman, berarti kalian bisa meneruskan. Tapi saat kalian melakukan gerakan ini, kemudian bayinya tetap bergerak-gerak, berarti dia nggak suka. Kita cari opsi lain, misalnya kita pupuk area belakang gitu, atau mungkin kalian bisa sambil elus-elus area tangan sambil nggak berhenti. Posisi ngasih asipnya ini harus tetap sesuai dengan nyamannya dia gitu. Jangan sampai kita konsen pupuk bayinya, tangan kita tuh akhirnya miring, dia akhirnya udah nyaman minumnya nggak dapet, dia marah lagi bayinya gitu. Nah, kalau dipupuk dikasih asip nggak mempan, aku biasanya tuh suka rocking sambil ini pegang propsnya seperti ini. Biasanya aku sama asisten, jadi asisten aku yang bagian rocking gininya, aku bagian ngasih minum atau sebaliknya. Jadi memang harus butuh ada asisten gitu teman-teman. Nah, kalau bayinya udah lemas, udah santai, kita bisa perlahan-lahan copot minumnya. Kalau kalian nggak perlu langsung mengusapi area susu di area mulutnya karena itu sensitif to be honest. Atau kalian langsung memposingkan tangannya, itu mereka tuh sensitif banget kalau habis nyusu. Kalian tunggu aja sebentar sambil pupuk. Kalau dia udah lemes, udah oke, dia nyaman, baru kalian pelan-pelan usap area mulut yang masih ada bekas susunya. Dan kalau kalian lihat tangannya lemas, baru kalian bisa posekan dengan dengan baik. Itu kalau misalnya bayinya minta minum ya, makanya penyediaan asip atau sufor itu sangat penting banget. Yang kedua, kalau kita udah kasih asip, kita pupuk, masih mental, masih nangis ya, kalian coba cek area dahinya. Kita cek suhu tubuhnya, apakah bayinya kedinginan atau gerah gitu. Kalau dingin itu gampang banget cara identifikasinya. Kalian cek tangannya, kalau keluar keringat dingin sama agak bahasa Jawanya sih anyep ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa Pak? Tangannya dingin. Oh, tangannya dingin ya. Dingin hati. Jadi
Kalau keluar keringat dingin, pokoknya kalau bahasa Jawa anyep atau tangannya dingin, kalian bisa langsung grab, ambil selimut. Biasanya aku minta disediakan selimut bayinya gitu. Jadi kalian langsung selimutin, selimutin kayak gini. Kemudian kalian meminta kalau misalnya ada pendingin ruangan, langsung aja dimatikan. Kita nggak apa-apa berkorban berkeringat banyak, tapi asal bayinya nyaman, kayak gitu. Karena suhu badan kita dan bayi beda, teman-teman. Jadi kalau dia berkeringat dingin, kalian langsung aja matiin pendingin ruangan atau kipas angin. Kalau ada yang area-area terbuka, pintu, jendela kalian tutup. Kalian nyamankan bayinya dulu, kalian tutupin gini. Kalau dia masih ngerasa kedinginan, the best way itu kalian bisa coba wrapping. Kalau di wrapping itu biasanya bayi itu langsung enak seperti itu. Sebaliknya, kalau bayinya gerah, kalian bisa cek dari area dahi berkeringat, area bawah leher berkeringat. Kalian bisa langsung menyalakan pendingin ruangan gitu. Misalnya kadang kan ada orang tua yang dia nanti kedinginan gitu. Kalian bisa langsung aja kasih tahu ke keluarga kalau bayinya ini berkeringat dan bayinya ini gerah, jadi kita butuh pendingin ruangan. Mungkin kita bisa kasih info, kita minta untuk pendingin ruangannya itu yang paling rendah, tingkatnya paling rendah, atau misalnya pakai kipas angin kita arahkan nggak langsung ke bayi, misalnya mengarah ke tembok, asalkan bayinya kena gitu. Karena kasihan juga kalau gerah itu bayinya nggak nyaman, kita juga kalau gerah nggak nyaman kan. Jadi kita coba gerahnya itu sambil kita pupuk juga, kita bikin nyaman, kita goyang-goyang gini, kita rocking the babies. Nah, kalau bayinya dia sudah tenang, berarti dia sudah mulai nyaman, seperti itu. Yang ketiga, kalau bayinya tetap nangis, kita langsung cek area diapers gitu. Biasanya dia pup atau pipis gitu, teman-teman. Jadi kita tuh langsung angkat dan kita cek area diapersnya. Kadang ada bayi yang pup atau pipis itu tetap santai, mereka tuh tetap tenang. Tapi ada juga yang sebaliknya, bayi ada yang mau pipis itu pun nangis dulu sekencang-kencangnya, itu ada. Bahkan pup pun juga gitu. Kalau pup kan kadang mereka tuh geli kata orang tuanya. Nah, sembari kalian cek, kalian bisa tanya ke orang tuanya gitu, ini bayinya ini sensitif nggak sih bapak, itu ibu? Kalau pup, oh iya mbak, dia tuh sensitif banget, mau harus langsung diganti. Nah itu kalau kalian cek pup atau pipis, itu kalian bisa langsung aja ganti pampersnya. Nah kalau kalian cek ternyata dia nggak pup, dia nggak pipis, dia aman, tahap pengecekan selanjutnya itu kita bisa cek area perutnya. Mungkin perutnya itu gasi, alias mungkin mau kentut, atau dia pencernaannya lagi nggak enak gitu kan. Kalian bisa tekan sedikit perutnya. Kalau perutnya agak keras, berarti dia memang lagi ada masalah pencernaan. Biasanya sih mau pup atau mau kentut gitu. Nah kalau lembut biasanya sih kenyang, udah oke area pencernaannya. Nah kalau keras, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita minta minyak telon ke orang tuanya. Kita usap segala area perut, area kaki, area tangan. Kemudian aku biasanya melakukan pijat ilu gitu. Pijat ilu itu aku pijat goes. Jadi aku lakukan kayak gini di area kaki bayinya, sambil kakiku aku rocking kayak gini untuk menenangkan dia. Itu bisa dipercaya untuk sedikit menenangkan bayi. Biasanya setelah dibuatkan pijat goes kayak gini, nggak lama itu bayinya teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau bayi masih nangis, itu biasanya kalau menurut aku dia tuh butuh di rocking gitu, alias dipupuk, digendong. Cara yang paling ampuh buat aku, yang biasanya aku lakukan dan hampir semua bayinya itu langsung tenang saat aku lakukan gerakan ini tuh seperti ini. Jadi bayinya tangannya pegang gini, kakinya pegang gini, kemudian aku goyang gini. Aku biasanya nggak perlu berdiri dulu, aku dudukkan dulu gini. Biasanya kayak gini, kayak 95% tuh ampuh banget, bayinya tuh langsung diem gitu.
Kadang ada bayi yang kalau orang Jawanya bilang tuh takut ketinggian. Biasanya ditandai dengan tangannya itu dia akan seperti ini. Nah itu biasanya aku pegang juga area tangannya kayak gini. Jadi aku kunci tangannya. Jadi dia nggak ada opsi untuk tangannya gerak-gerak. Yang kalau orang Jawa biasanya bilangnya takut ketinggian. Nah kalau dia biasanya gini udah mulai tenang, aku pindah. Jadi kayak gendong biasa. Nah, ini. Biasanya aku nggak perlu berdiri dulu. Kalau dia tenang, baru aku mulai coba pelan-pelan sekali memposekan. Aku nggak perlu keburu, makanya kalau aku bilang ke murid-murid aku, proses yang kalian boleh banget ambil waktu adalah proses menenangkan bayi. Nggak perlu buru-buru, karena kita nggak dikejar waktu gitu. Makanya aku juga menyarankan mungkin ambil 1 hari 1 sesi aja biar kita concern ke bayinya. Kalau bayinya udah tenang, kita bisa coba untuk memposekan. Nah, biasanya kadang kalau bayi belum tidur dengan lelap, kita gini, dia tangannya langsung gini. Jadi kalau gini, dia tangannya gitu, ya balik lagi kita tenangkan dulu dari awal lagi, seperti itu. Kalau masih nangis, masih nggak bisa kita nggak bisa handle dengan cara ini, aku butuh berdiri. Biasanya teman-teman berdiri ya seperti ibu biasanya sih. Aduh, kadang-kadang ada juga kan bayi yang minta digendong. Kita pukul seperti ini. Kadang-kadang ada bayi yang mungkin katanya kebiasaannya digendong gitu. Buat aku sih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau seperti ini dia masih nangis aja ya teman-teman, opsi terakhir adalah aku kembalikan ke orang tuanya. Karena mungkin biasanya tuh kangen mamanya kayak gitu. Jadi kalau gini dia masih nangis dan aku nanya, mungkin bayinya itu juga dari breastfeeding ke mamanya. Kalau iya, aku kasih waktu untuk bayinya untuk menyusul langsung ke mamanya. Biasanya mungkin ya aku bilangnya kangen gitu. Jadi aku kembalikan ke orang tuanya, sembari kita juga bisa istirahat setelah melakukan berbagai macam effort untuk bayi cranky. Nah biasanya kayak gitu mungkin 90% bayinya tuh diem. Seperti itu teman-teman. Itu semua tips dari aku untuk menghandle bayi cranky. Memang bayi cranky itu udah jadi makanan sehari-hari ya dalam newborn fotografi. Aku harap dari video ini kalian bisa belajar dan bisa mengaplikasikan dalam pekerjaan kalian. Dan memang harus butuh sabar sih sebenarnya, itu kunci utama dalam pemotretan bayi newborn. Baiklah, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini agar semua orang tahu tentang newborn fotografi. Sampai jumpa di video aku berikutnya.